Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ratnasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia, saya akan menjelaskan materi tentang promosi dan pengembangan karir. Poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian promosi dan pengembangan karir. Kedua, alasan karyawan tidak mau dipromosikan. Ketiga, program promosi. Keempat, dasar pelaksanaan promosi. Kelima, tujuan promosi. Keenam, syarat karyawan yang dipromosikan. Ketujuh, jenis-jenis promosi. Kedelapan, konsep seputar promosi. Dan yang terakhir, 9, perjalanan karir karyawan. Pengertian promosi: perpindahan yang memperbesar autoriti karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya semakin besar. Sedangkan menurut Flippo 1982, promosi adalah perpindahan dari jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan jabatan yang lebih tinggi. Biasanya, perpindahan ke jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan gaji atau upah lainnya walaupun tidak selalu demikian. Alasan karyawan tidak mau dipromosikan. Pertama, perbedaan gaji tidak seimbang dibandingkan tanggung jawabnya. Kedua, merasa segan meninggalkan kelompoknya. Dan yang terakhir, ketiga, faktor keamanan. Program promosi. Yang pertama, ke arah mana jabatan akan menuju. Kedua, kriteria apa yang dipakai untuk menentukan orang yang akan dipromosikan. Berdasarkan pelaksanaan promosi. Yang pertama, kecakapan kerja. Yang kedua, senioritas. Tujuan promosi. Pertama, untuk memberikan pengakuan, jabatan, dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi. Kedua, menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. Ketiga, untuk merangsang karyawan agar lebih bergairah dalam bekerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar kerjanya. Keempat, untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan penilaian yang jujur dan adil. Kelima, memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya yang lebih baik. Keenam, untuk mengisi kekosongan jabatan akibat ada pejabat yang berhenti. Ketujuh, mempermudah rekrutmen dan yang terakhir, kedelapan, memperbaiki status karyawan. Syarat karyawan yang dipromosikan. Pertama, jujur. Kedua, disiplin. Ketiga, prestasi kerja baik. Keempat, memiliki kerjasama yang baik. Kelima, kecakapan kerja baik. Keenam, loyal kepada organisasi. Ketujuh, sikap kepemimpinan yang baik. Kedelapan, komunikatif. Dan yang terakhir, 9, tingkat pendidikan memadai. Jenis-jenis promosi. Ada jenis promosi, yaitu promosi sementara, promosi tetap, promosi kecil, dan promosi kering. Promosi sementara yaitu pemberian
kenaikan jabatan kepada karyawan untuk sementara waktu karena ada jabatan yang lowong dan harus diisi. Kedua, promosi tetap, yaitu kenaikan jabatan karyawan menjadi lebih tinggi dari sebelumnya karena yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Ketiga, promosi kecil, yaitu kenaikan jabatan seseorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit ke jabatan yang sulit yang meminta keterampilan tertentu tetapi disertai peningkatan wewenang dan tanggung jawab serta gaji. Dan yang terakhir ketiga, promosi kering, yaitu kenaikan jabatan seseorang dengan disertai tanggung jawab dan wewenang tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji. Konsep seputar karir. Beberapa kata kunci yang berhubungan dengan karir. Yang pertama, karir. Yang kedua, jalur karir. Ketiga, tujuan atau sasaran karir. Keempat, perencanaan karir. Kelima, pengembangan karir. Keenam, manajemen karir. Dan yang terakhir, ketujuh, konseling karir. Pertama, karir. Para pakar lebih sering mendefinisikan karir sebagai proses suatu konsep yang tidak statis dan final. Mereka cenderung mendefinisikan karir sebagai perjalanan pekerjaan seseorang pegawai di dalam organisasi. Perjalanan ini dimulai sejak ia diterima sebagai pegawai baru dan berakhir pada saat ia tidak bekerja lagi dalam organisasi tersebut. Kedua, jalur karir. Jalur karir adalah pola urutan pekerjaan yang harus dilalui pegawai untuk mencapai suatu tujuan karir. Tersirat di sini, jalur karir selalu bersifat formal dan ditentukan oleh organisasi. Ketiga, tujuan karir. Tujuan atau sasaran karir adalah posisi atau jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seseorang pegawai bila yang bersangkutan memenuhi semua syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut. Keempat, perencanaan karir. Perencanaan karir adalah satu fungsi manajemen karir. Perencanaan karir adalah perencanaan yang dilakukan baik oleh individu pegawai maupun oleh organisasi berkenaan dengan karir pegawai, terutama mengenai persiapan yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk mencapai tujuan karir tertentu. Kelima, pengembangan karir. Pengembangan karir adalah salah satu fungsi manajemen karir. Pengembangan karir adalah proses mengidentifikasikan potensi karir pegawai dan materi serta menerapkan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan potensi tersebut. Keenam, manajemen karir. Manajemen karir adalah proses pengelolaan karir pegawai yang meliputi tahapan kegiatan, perencanaan karir, pengembangan, dan konseling karir, serta pengembalian keputusan karir. Dan yang terakhir, ketujuh, konseling karir adalah proses mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan karir seseorang, dengan karir seorang pegawai serta mencari alternatif jalan keluar dari berbagai masalah tersebut. Perjalanan karir karyawan. Permasalahan yang sering dialami dalam perjalanan karir. Pertama, frustasi akibat pengharapannya tidak menjadi kenyataan. Kedua, penyelia
tidak kompeten. Ketiga, kriteria evaluasi kinerja tidak jelas. Keempat, ketegangan antara senior dan junior. Dan yang terakhir, kelima, ketidakpastian tentang royalitas. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.